berwajah cantik, Clarissa belum lama ini telah merilis single perdananya bertajuk Mendua, ciptaan Puspita Wardani Aji di Hotel Shangri-La, Jakarta pada Jumat tanggal 18 Juni tahun 2021. Acara yang berlangsung dengan protokol kesehatan yang ketat ini juga dihadiri oleh diva Indonesia Krisdayanti, Roni Sianturi, Andre Hanusa. Lagu ini menceritakan tentang seorang wanita yang begitu mencintai pacarnya dengan setulus. Namun yang didapatinya malah kenyataan pahit karena sang pacar tega berkhianat berselingkuh dengan wanita lain. Penyanyi yang berpredikat Putri Remaja Indonesia Budaya 2020 ini berkecimpung di dunia musik sejak masih duduk di bangku sekolah dasar. Semula menyanyi merupakan hobinya, namun kini dijadikannya sebagai karir barunya di dunia musik. Berkat support orang tuanya, ia pun memberanikan diri untuk merilis singlenya di usia 18 tahun yang sekaligus sebagai kado ulang tahunnya. Aku merasa dengan aku berkarya kayak gini, aku juga bisa menginspirasi orang lain yang mungkin mereka sekarang lagi punya bakat sebenarnya, tapi kayak mereka takut, kayak pengen berkarya tapi kok takut gitu ya. Aku pengen jadi orang yang bisa menginspirasi, yang bisa mendorong mereka buat ikut berkarya. Untuk lagu ini diciptain sama aku, Miss Pipit, dan waktu itu ada beberapa pilihan lagu sih sebenarnya. Tapi pas aku dengerin lagu ini tuh liriknya kok pernah yakin dong. Siapa berani-berani? Sementara Krisdayanti sangat mengagumi apa yang dimiliki oleh Clarissa dan ia pun sangat mendukung dan mengapresiasinya. Terlebih di usianya yang terbilang masih muda sudah memiliki banyak prestasi, salah satunya di dunia musik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semua keluarga dari papa mamanya Clarissa dan juga teman-teman dan juga undangan semuanya, teman-teman media yang sudah hadir, terima kasih. Alhamdulillah kita patut mengucapkan puji syukur karena hari ini kita semuanya dalam kelengkapan dan kecukupan dalam kesehatan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang terpenting, dan alhamdulillah acaranya bisa berjalan dengan baik. Kita tahu kita semuanya sedang akan melakukan pengetatan. Jadi alhamdulillah mamanya Clarissa sudah well prepare ya, sama papanya Clarissa sudah well prepare sehingga prokes semuanya, dan insya Allah beritanya ini nanti akan tayang 2 bulan berturut-turut ya Mas ya, tayangnya. Besok kan semuanya udah aman insya Allah ya. Iya, saya tuh sebetulnya totally bahagia ketika kalau ada ketemu dengan orang tua yang punya kekuatan untuk menjadi support system untuk anak-anak. Jadi saya itu terus terang dikenalkan oleh mama-mama hebat dari para murid-muridnya Miss Pipit ini, Miss Puspita, itu dari ajang les atau olah vokalnya Amora. Okay. Jadi terus terang saya mungkin kalau tahu Kak Evi ya, mungkin sosialita ketemu di mana, tapi latar belakang dan lain-lainnya mungkin saya baru mengenal semuanya. Dan terus terang itu semuanya meleburkan. Saya nggak lihat latar belakangnya, saya nggak lihat kehebatan orang tuanya, saya hanya kagum dan takjub karena saya leleh sama talenta anak-anak ini. Kita berikan tepuk tangan salah satunya untuk Clarissa, Amora, ada Hana kemarin yang selalu dikumpulkan oleh Miss Pipit untuk membuat kompilasi lagu untuk memberikan ruang kepada anak-anak supaya mereka bisa berkompetisi secara sehat di usianya. Jadi saya pikir Miss Pipit ini tepat karena tidak merubah vokal anak awal Mas. Dia nggak merubah karakter gitu ya, nggak dipaksa untuk anak punya timbre ini, timbre itu. Jadi Clarissa dengan timbre vokal. Amora pun seperti itu. Jadi saya sangat bersyukur tentunya ya kalau dengan berkumpulnya anak-anak ini diolah vokalnya oleh Miss Pipit, mereka kemudian memiliki dukungan orang tua yang alhamdulillah cukup dalam hal segalanya sehingga memberikan sarana, ya kan? Ada yang mungkin gak seberuntung Clarissa ya. Jadi suaranya bagus, ya paket komplit lah ya ini ya. Tidak saja akademisnya luar biasa, tapi juga masa depannya terlihat jelas. Dan insya Allah kalau kita memupuk anak-anak dengan
kekuatan seni itu insya Allah ya investasinya nggak akan pernah mubazir. Jadi saya bilang biarkan anak-anak ini jadi lebih punya rasa dengan mereka memiliki kekuatan dalam berseni. Jadi saya akan dukung terus siapapun anak-anak Indonesia tak terkecuali, dan malam hari ini saat yang tepat untuk Clarissa untuk melangkah maju ke depan ya dengan kesempatan ini. Selamat, seperti yang tadi di awal berarti saya ucapkan bahwa bukan menjadi dominasi untuk para penyanyi-penyanyi yang sudah tampil ada di musik Indonesia, tapi saatnya anak-anak muda yang memiliki kemampuan untuk terus mengeksplor kemampuannya dan insya Allah sukses ya. Tidak saja hari ini tapi juga besok-besok. Mau jadi dokter, mau jadi lawyer silakan, tapi kalau jadi tambahan penyanyi itu kan keren. Ingat pernah Kalau keadaannya nyesel gitu ya, maunya jadi artis tapi dikasih kemampuannya menyanyi dan insya Allah nanti akan dibukakan jalur yang lain. Amin. Aku suka banget dari dulu sama Raisa. Enggak sih, sejujurnya karena semua yang aku lakuin sekarang ini berdasarkan passion aku enjoy semuanya sih, mulai dari awal rekaman apapun nggak pernah ada yang aku stresin gitu, nggak pernah ada yang aku jadiin beban, malah aku happy ngejalanin apa yang aku jalanin sekarang. Grogi pasti karena senior aku kayak Tante Krisdayanti yang udah jadi diva besar banget di Indonesia. Grogi tuh pasti, cuman semua ini aku jadiin pembelajaran sih ya. Aku selalu disupport sama Tante Krisdayanti, Tante Nia, Tante banyak deh yang aku disupport kayak gini. Aku malah jadi yang tadinya grogi tuh malah jadi gimana sih, jadi kuat gitu rasanya ya. Aku pengen bisa reach semua remaja, bukan cuma remaja sih, aku pengen bisa reach semua kalangan umur dengan lagu aku. Bukan cuma aku pengen sampein pesan yang ada di lagu aku, tapi aku juga emang pengen banget menginspirasi remaja lain yang sekarang tuh mungkin lagi struggling, lagi kesusahan, pengen banget nunjukin bakat tapi nggak berani gitu ya. Aku pengen banget bisa menginspirasi remaja-remaja itu supaya mereka bisa ikutan berkarya juga. Selain Raisa sih so far aku suka banget sama Raisa soalnya dari dulu. Menurut aku milenial banget karena pas awal aku puterin aja gitu ya, pas aku premierin di YouTube, teman-teman aku sendiri aja dari circle aku sendiri tuh banyak banget yang merasa relate banget gitu lagunya, pada senang sama lagu-lagu ini. Menurut aku ini iya sih, dan menurut aku lagu ini timeless ya, bisa buat semua kalangan umur menurut aku, bukan cuma remaja tapi bisa juga buat orang yang dewasa. Pernah sih dibilangin suaranya mirip Raisa. Cuman ya aku sebenarnya nggak ngikutin Raisa juga sih ya, aku jadi diri sendiri. Ini hobi dan juga target karir aku sebenarnya ya, karena hobi aku merasa di sini aku ada kesempatan, aku punya privilege, aku punya orang tua yang suportif banget, aku punya banyak banget support system. Jadi kenapa nggak aku lanjutin aja hobi aku jadiin karir aku. Teganya kau permainkanku, janji manismu kau buat aku berharap. Seneng ya, semuanya harus stay positif ya. Jadi ketika musik Indonesia masih menggeliat di pandemi ini, kita sangat bersyukur, apalagi dengan kemarin kebijakan royalti dan lain-lain itu setidaknya memberikan angin segar untuk semua pemusik di tanah air ya, baik itu di industrinya, di panggung, semuanya sudah mulai narak. Dan ketika kita juga mendapatkan kesempatan untuk kembali bisa perform, tapi dengan melakukan protokol kesehatan yang ketat, nah itu juga harus diikuti supaya tidak ada kejadian-kejadian tidak diinginkan. Jadi saya senang Clarissa sebagai pendatang baru berpotensi, dan kita juga nggak boleh yang tua-tua ini nggak boleh terus mendominasi lah ya. Artinya kita memberikan kesempatan semua pendatang baru untuk juga menjadi bagian dan merasakan gimana sih bereksplorasi di musik, di industri musik tanah air, dan pasti akan membawa positive vibe lah untuk semua generasi muda. Saya sih takjub ya kalau misalkan lihat anak terus cantik, suaranya bagus, dapat lagu yang bagus, terus juga anaknya juga secara prestasi akademik bagus, itu semua saya ngeliatnya kok keren gitu. Makanya saya tuh berharap mudah-mudahan Amora tuh ayahnya kan maunya dia jadi dokter, dan dia tanya, "Mami,
how come I want to be a doctor but I want to be a singer. Semua bisa dikombinasi. Maka saya bilang talenta atau bakat itu pemberian anugerah Tuhan yang sangat rahasia. Kita nggak pernah tahu, nggak pernah minta sama Gusti Allah atau kita harus jadi apa kan. Tapi ketika kita tahu bakatnya dan kita arahkan, insya Allah nanti akan berkembang dengan baik gitu. Menurut saya nggak ada kunci yang lebih istimewa selain disiplin ya. Ketika kita disiplin dan mau menghargai orang lain, di situ kita akan dapat pertolongan. Nah, ketika kita mau berdisiplin dengan waktu, berdisiplin dengan peran yang kita jalani, berdisiplin dengan menghargai orang lain, ada orang di belakang panggung, di atas panggung, di depan panggung yang mendukung semuanya, itu akan menjadi satu kesatuan untuk bisa menjadikan si bintang ini akan eksis bertahan lama.